We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Mas Ali Munir, seorang founder perpusdes.id dan juga Lokajaya Media. Nah, selamat pagi, Mas Munir. Ya, pagi, Pak. Ya, apa itu Lokajaya Media itu? Kalau Lokajaya Media itu misalnya penerbitan, yaitu penerbitan sebagai tangan kiri lah dari perusahaan induknya itu namanya Tirta Buana Media sebenarnya. Oke. Nah, kalau Tirta Buana Media itu distributor buku di Jogja sini, salah satu distributor buku khusus untuk perpustakaan atau taman baca di pedesaan. Entah itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa gitu. Nah, Lokajaya Media itu penerbitnya yang baru lahir kemudian setelah distributornya sudah ada sejak lama. Oke. Nah, perpusdes.id ini Anda salah satu pendirinya. Apa itu Perpusdes itu? Atau penggerak literasi pedesaan ini? Silakan Mas Munir. Kalau perpusdes.id itu sebenarnya komunitas penggerak literasi pedesaan, entah itu perpustakaan desa, perpustakaan sekolah maupun taman baca masyarakat dan jenis jenis lembaga literasi lainnya. Kan ada istilahnya rumah baca, rumah dongeng dan sebagainya itu. Nah, di komunitas perpusdes.id ini kami bergerak dalam hal sharing, edukasi, dan publikasi seputar literasi pedesaan, terutama dalam hal tata kelola perpustakaan atau taman baca, kemudian bagaimana profiling dan pemasarannya dan sebagainya. Media yang dimanfaatkan dalam komunitas kami itu adalah media digital. Sehingga konsep gerakan kami atau komunitas kami itu berbeda jauh dengan komunitas lain yang masih menggunakan pola konvensional. Misalnya, kalau komunitas yang lain itu seperti Forum TBM itu ada pengurus pusat, ada pengurus daerah dan sebagainya. Kalau di kami itu enggak. Kita itu murni terbuka secara digital, tidak ada kepengurusan wilayah dan sebagainya. Yang ada adalah kami membuat konten-konten digital secara kreatif untuk dikonsumsi oleh banyak penggerak literasi di pedesaan. Sehingga ruang lingkupnya pun tidak terbatas gitu. Target kami kan memang tingkatnya nasional gitu ya. Jadi ruang lingkupnya itu tidak terbatas untuk misalnya orang timur, orang Papua bisa mengetahui edukasi tentang tata kelola perpustakaan desa, mereka tidak perlu
menunggu adanya lembaga pengurus komunitas di Papua misalnya, komunitas perpusdas.id di Papua misalnya nggak perlu. Mereka tinggal buka media sosial, Instagram maupun media internet itu ya, Google dan sebagainya. Kami ada di sana. Karena portal utama yang kami gunakan itu memang yang pertama itu adalah website, yang kedua itu adalah media sosial WhatsApp dan Instagram. Kalau website itu murni artikel gitu ya. Kalau Instagram itu konten kreatif, poin-poin tertentu tentang edukasi literasi pedesaan. Kemudian kalau WhatsApp itu untuk jejaring komunikasi dan berbagi antar pengelola literasi gitu. Untuk berbagi pengalaman dalam hal tata kelola perpustakaan desa dan sebagainya. Jadi media itu saja yang kami manfaatkan karena emang sekarang kan udah eranya digital gitu, apa-apa orang itu carinya Google, orang carinya itu di Instagram dan sebagainya gitu kan. Jadi itu yang kami manfaatkan sebenarnya. Sehingga kehadiran kami dengan konsep yang berbeda itu, dengan memanfaatkan lebih kepada media digital itu, berbeda dengan komunitas penggerak lain seperti Forum TBM, kemudian ada Perpustakaan Nasional gitu. Sehingga konsep yang kami bangun itu tidak bertabrakan dengan konsep mereka. Jadi kami muncul dalam gerakan literasi itu bukan sebagai pesaing bagi mereka yang sudah lama ada gitu, komunitas yang sudah lama ada. Kami hanya ikut meramaikan. Dengan memanfaatkan celah yang selama ini belum mereka sentuh. Yaitu dengan memanfaatkan media digital itu. Itu saja sih. Nah, Kemudian ya. ya. Nah, Mas, ini hanya komunitas yang saling kenal saja antara teman, bukan tidak ada support atau pendukung dari pemerintah atau swasta begitu. Oh ya, komunitas kami itu kan komunitas swasta itu ya. Tadi sudah jelas bahwa kami itu ada di bawah perusahaan swasta penerbitan dan perusahaan distributor buku Tirta Buana Media tadi itu kan. Oke. Berarti ada hubungannya itu ya? Jadi kami itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Ada sejarah yang melatar belakangi kenapa kami bisa berdiri. Yaitu pada tahun 2014 kami kan sudah mulai itu mendirikan distributor buku Tirta Buana Media yang khusus untuk mendistribusikan buku-buku untuk perpustakaan di pedesaan, literasi pedesaan, entah perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. Nah, dari sana datanglah pesanan-pesanan atau konsumen dari beberapa desa di Indonesia, entah dari Papua, Kalimantan, Sumatera, ada NTB juga. Jadi konsumen itu terus berdatangan dari tahun ke tahun. Kemudian kami mencoba mengikuti isu atau perkembangan literasi di pedesaan itu bagaimana. Setelah kami berhasil mendistribusikan buku-buku untuk desa-desa yang ada gitu kan. Ternyata banyak dari perpustakaan desa itu yang terbengkalai gitu kan. Kita sama-sama tahu lah, apalagi di pedesaan di pelosok gitu ya.
Jangankan perpustakaan desa, sama perpustakaan sekolah saja kadang mereka masih asing gitu, karena banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan gitu kan. Nah, apalagi ada wacana baru yang namanya perpustakaan desa itu. Ternyata emang benar banyak desa yang kewalahan dalam upaya membangun dan mengembangkan perpustakaan di desa mereka masing-masing. Entah karena tidak adanya orang yang bersedia mengelola perpustakaan tersebut, atau sekalipun ada orang yang mengelola, orang tersebut belum mumpuni dalam hal tata kelola perpustakaan desa. Nah, untuk itu agar istilahnya sekalipun kami sudah mendapatkan profit dari distribusi buku itu ke desa itu, kami merasa prihatin juga gitu. Jika apa yang sudah kami distribusikan ke desa itu kok ternyata tidak nyampe ke ke target utama literasi itu, yaitu masyarakat. Karena tentu saja untuk bisa meramaikan perpustakaan desa agar banyak dikunjungi oleh masyarakat di pedesaan itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, gitu ya. Kemudian ada kegiatan yang menarik bagi masyarakat, bukan sekedar perpustakaan pajangan buku, nggak ada kegiatan, nggak ada sosialisasi dan sebagainya. Karena adanya fenomena itu, kami tergeraklah untuk bagaimana caranya jika kita ikut serta memberikan edukasi kepada mereka yang ada di desa-desa itu. Maka kami buatlah konten edukasi berupa artikel yang kami posting di website, konten tentang tata kelola perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah. Ya, kemudian konten tersebut kami share ke berbagai media sosial, terutama di Facebook gitu ya, dan cukup banyak yang merespon, banyak yang membaca. Kemudian kami kembali berpikir gitu. Sebenarnya banyak loh kegiatan-kegiatan atau inovasi yang dilahirkan oleh perpustakaan desa, masing-masing perpustakaan desa, yang inovasi perpustakaan desa satunya berbeda dengan inovasi perpustakaan desa lainnya. Karena itu, kenapa tidak jika jika bermunculan ide-ide atau inovasi baru dari para pengelola perpustakaan desa yang sangat variatif atau berbeda satu sama lain, kenapa tidak jika mereka dipertemukan satu pengelola atau penggerak dengan pengelola atau penggerak lainnya. Nah, tujuannya adalah ketika mereka dipertemukan, mereka bisa saling berbagi. Saling berbagi, misalnya perpustakaan sini kendalanya apa, perpustakaan sana kendalanya apa gitu. Perpustakaan sini kegiatannya apa yang menarik. Nah, sehingga perpustakaan yang sana bisa mencontoh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan yang di sini, misalnya seperti itu. Maka untuk mempertemukan itu, terpikirlah untuk membuat komunitas perpustakaan desa.id, perpusdes.id itu. Sehingga dalam komunitas ini antar pengelola perpustakaan di pedesaan itu bisa saling berbagi itu. Entah perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa, karena anggota kami juga
bervariasi, ada taman baca, perpustakaan desa, kemudian ada perpustakaan sekolah juga. Bahkan kepala sekolahnya langsung tuh yang bergabung. Itu saja sih. Makanya untuk untuk menggerakkan komunitas ini gitu ya. Saya itu enggak sendirian tuh. Jadi sebenarnya founder dari perpusdas.id ini saya enggak sendirian. Karena konsepnya digital dan harus berbeda kan dengan yang lain dan harus kreatif gitu. Kami itu foundernya itu bertiga sebenarnya. Yang pertama itu Mas Irfan selaku direkturnya langsung. Yaitu konsen dalam hal konsep. Jadi kalau merancang konsep itu beliau yang merancang. Kemudian orang kedua itu adalah Nazaruddin. Dia itu konsen dalam hal desain konten kreatif. Nah, yang ketiga itu adalah saya sendiri. Saya itu bagian penulisnya. Penulis konten, artikel, dan lain sebagainya. Itu saja sih, Pak. Oke. Nah, selama ini sudah ada berapa taman baca masyarakat yang sudah terkumpul? Dan dari berapa desa di Indonesia? Silakan, Mas. Kalau anggota itu kita bagi 2 kategori ya. Yang pertama itu adalah perpustakaan relasi. Perpustakaan relasi itu ya perpustakaannya anggota selaku atas nama perpustakaan, taman baca, dan sebagainya itu. Kemudian kategori yang kedua itu adalah kategori penggerak. Nah, penggerak ini kan bisa akademisi. Akademisi juga bisa dikatakan penggerak, penggerak dalam menyumbangkan pemikiran dan sebagainya. Ini penggerak ini ada akademisi, ada relawan literasi, kemudian praktisi dalam pemerintahan yang berkaitan dengan literasi dan sebagainya. Nah, untuk perpustakaan relasi kita itu sudah ada kisaran 150-an lah, 150-an perpustakaan relasi, dan itu bermacam-macam. Artinya bukan hanya dalam bentuk perpustakaan, itu ada taman baca di dalamnya, ada rumah dongeng, kemudian ada pojok baca, ada perpustakaan desa, ada perpustakaan sekolah juga. Nah, itu ada sekitar 150-an yang tersebar sebenarnya di seluruh Indonesia sebenarnya. Terutama itu di Pulau Jawa tentu saja, di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera juga ada, Aceh, kemudian di Kalimantan juga ada, di Sulawesi ada, kemudian di Maluku, Papua kami juga ada. Untuk NTB juga ada, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, kami juga ada. Karena memang kami konsepnya kan terbuka gitu ya, konsepnya terbuka dan siapa saja boleh ikut serta gitu, boleh masuk. Kemudian untuk kategori penggerak itu tentu kami lebih banyak ya, karena dia kan bukan hanya pengelola perpustakaan, tetapi juga ada akademisi di dalamnya juga. Juga ada praktisi dalam pemerintahan yang berkaitan dengan literasi itu. Entah di bawah naungan Kemendikbud maupun Perpustakaan Nasional gitu. Itu kami ada kisaran 300-an orang yang tergabung di 3 grup WhatsApp yang kami miliki. Itu saja, Pak. Nah,
Anda menuliskan apa yang lebih berharga daripada kematian otak kita ini. Tentu kematian yang penuh risalah-risalah. Nah, apakah karena tulisan Anda ini, Anda ingin menghidupkan otak-otak generasi muda di pedesaan-pedesaan? Silakan, Bang. Ya, sebelumnya untuk pertanyaan yang kegiatan kami nomor 3 itu terlewat atau gimana, Pak? Kan sudah tadi. Oh, iya iya Yang iya, awal udah masuk. Siap sudah siap siap dijawab. Iya, siap. iya, iya. Iya iya, siap. Untuk mengubah pemikiran generasi muda itu ya, tadi ya? Ya, betul. Kalau itu sih, itu kan jenengan ambil dari quote saya ya, yang ada di Instagram gitu ya. Iya. Itu sebenarnya quote lama itu, Pak. Itu masih masa-masa nggak jelas itu, ya itu. Masih masa-masa hangat-hangatnya kuliah jadi aktivis itu, jadi kata-katanya kadang terlalu melayang-layang gitu. Tetapi bagaimanapun juga saya dari sejak sekolah itu kan ya udah concern dalam dunia pendidikan gitu ya. Cita-cita saya dulu itu kan jadi guru. Maksud saya adalah ya tentu saja saya sendiri melihat dalam dalam kehidupan saya sendiri sebagai sebagai anak, apa namanya, dari keluarga yang berkasta rendah gitu, merasakan bahwa ternyata pendidikan itu mampu mengangkat derajat seseorang dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, untuk itu saya concern dalam dunia pendidikan. Sejak SMP saya sudah ngajar, sekolah agama gitu di sore hari. Kemudian lanjut sampai SMA, sampai kuliah saya berhenti mengajar karena saya harus ke Jogja. Nah, di Jogja setelah saya mengikuti berbagai komunitas, diskusi dalam organisasi dan sebagainya itu, saya muncul ide bagaimana jika para pemuda di desa itu bergerak untuk membangun desa mereka masing-masing gitu ya. Kemudian saya ketahui bahwa ternyata ada Karang Taruna, tetapi sayangnya tidak setiap desa itu punya Karang Taruna. Tidak setiap desa punya Karang Taruna pemuda itu, termasuk di desa saya malah. Nah, untuk itu saya bangunlah waktu itu namanya Persada, Persatuan Pemuda Desa itu. Nah, organisasi pemuda ini belum menjadi Karang Taruna, masih masih organisasi swasta lah sebagai rintisan gitu kan. Niatnya 1 tahun kemudian itu mau dijadikan Karang Taruna. Tetapi kenapa, entah karena desa itu ya tentu saja desa sudah mendengar gerakan kami karena memang pengesahan organisasi kami itu, apa namanya, disahkan oleh desa itu ya. Tahun depannya itu desa tiba-tiba bangun Karang Taruna sendiri, gerakan Karang Taruna sendiri. Jadi saya nggak diberitahu apa-apa perihal tersebut tuh. Mereka ambil ambil belakang saja itu, mencuri momen, mencuri momentum yang mau kami kami bangun itu. Ya alhasil sampai sekarang Karang Tarunanya pun nggak jalan tuh, karena menurut kami ada yang nggak etis dari pemerintahan desa mengambil jalan tersebut. Karena itu saya berhentilah, menggerakkan pemuda di desa saya. Saya fokus kepada mereka, para pemuda di desa saya yang ingin kuliah di Jogja itu saya membantu mendaftarkan mereka di kampus-kampus di sini, sampai mereka bisa kuliah sambil kerja dan sebagainya sampai lulus.
Nah, dari kejadian gerakan pemuda, organisasi pemuda tadi, saya berpikir dan belajar gitu. Kalau kita bergerak secara independen dan apolitis gitu ya, tidak mau terlibat dalam politik. Dalam keadaan yang masih serba terbatas, terutama dalam hal ekonomi, sangat kesulitan untuk bergerak di desa ternyata. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau berkegiatan itu paling enggak yang pertama itu butuh mental, pengalaman, dan yang kedua yang tak kalah penting itu adalah modal atau finansial untuk menunjang gerakan itu. Pada waktu itu kami memang belum memiliki apa-apa, masih mengandalkan proposal yang belum tentu diterima itu, yang belum mendapatkan dana itu. Dari sanalah saya berpikir saya tidak bisa terus-terusan bergerak dalam gerakan dengan tangan kosong itu tanpa modal finansial itu. Untuk itu saya fokus bagaimana saya mematangkan diri saya sendiri dalam mental dan pengalaman di Jogja ini, sambil lalu mencari modal finansial yang kokoh. Sehingga nantinya dalam, bergerak ketika pulang ke rumah itu, ke desa, sudah benar-benar matang, baik finansial, mental, pengalaman, dan sebagainya. Itu saja sih, dalam mengubah pemikiran pemuda itu sampai sekarang menurut saya sambil jalan. Artinya mengubah pemikiran pemuda itu bukan sekali waktu kita seminar di desa, adakan sosialisasi dan sebagainya itu, enggak. Yang paling penting itu tentu saja gerakan organisasi. Jika organisasi tidak berhasil, maka gerakan intelektual. Itu ajak mereka untuk terus mengejar pendidikan mereka sampai kuliah, sampai tamat kuliah, sampai sarjana. Ajak mereka untuk mencari pengalaman, ajak mereka untuk menempa mental di perantauan di luar desa itu. Sambil jalan sampai nantinya ada yang bekas dalam diri mereka itu untuk tidak harus menunggu saya untuk mereka bisa berpikir secara lebih maju untuk memajukan desa. Tetapi dengan pengalaman dan pendidikan yang mereka miliki, mereka akhirnya bisa, bergerak dengan sendirinya di desa masing-masing itu. Itu saja sih, Pak. Anda mengatakan jika kamu tidak menang dalam politik, menanglah dalam karya. Ya. Apakah gerakan literasi ini termasuk karya Anda dalam memenangkan kehidupan? Ya, sebelum saya terjun dalam dunia gerakan literasi desa ini gitu ya, sejak kuliah itu saya memang fokus menulis. Saya punya hobi menulis puisi dan berhasil dimuat di beberapa media massa terutama koran itu. Sehingga apa-apa yang muncul kaitannya dengan buku, literasi, kemudian perpustakaan itu sudah tidak asing bagi saya karena dunia baca tulis itu sudah sejak lama saya tekuni gitulah. Kemudian ketika saya terjun di dunia ini, di komunitas ini, saya semakin memiliki keleluasaan atau peluang untuk berinteraksi langsung dengan mereka-mereka yang memang secara langsung bergerak dalam literasi pedesaan seperti pengelola perpustakaan desa, kemudian relawan literasi taman baca masyarakat di pedesaan seperti itu. Sehingga saya pun mendapatkan wawasan yang baru, pengalaman yang baru
untuk kemudian saya jadikan bekal dalam hal mematangkan diri saya, bagaimana nantinya jika saya harus membangun literasi dan pendidikan di desa saya sendiri, seperti itu. Jadi, gerakan literasi ini bagi saya sudah menjadi bagian untuk memenangkan salah satu tahap dalam kehidupan saya, itu. Terima kasih Mas untuk waktunya. Baik Pak, sama-sama. Maaf ini persiapannya dadakan belum matang. Oke. Terima kasih Mas untuk waktunya, untuk sharing pengalamannya. Ya, sama-sama Ya, Pak. Terima kasih juga sudah diundang di di interview jenengan gitu. Terima kasih ya, Pak. terima kasih. Siap. Selamat pagi Mas. Pagi Pak. Ya.